Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita mengi'rab kalimat ataitumul madrasata thalaban lil ilmi. Ataitumul madrasata thalaban lil ilmi. Kalian telah mendatangi sekolah untuk menuntut ilmu. Atai fi'lun madin. Atai adalah fi'il madi. Asalnya ata ya, tapi karena bersambung dengan dhamir, dengan kata ganti, maka dia mabni sukun. Ini kita lihat ya. Apa fi'il madi itu? Fi'il madi adalah kata kerja lampau. Dalam kitab Nahwu dikatakan bahwa fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi ataitum artinya kalian telah mendatangi. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhir dari kata ata ya, asalnya ata ya, cuman alifnya itu berubah menjadi ya di sini karena bersambung dengan dhamir ya. Kita lihat huruf terakhirnya ya, dan ya ini berharokat sukun, maka dikatakan dia mabni dengan sukun selamanya. Harokat ya ini sukun tidak pernah berubah menjadi harokat yang lain untuk kata yang bermakna kalian telah mendatangi. Kenapa dia mabni dengan sukun? Litisalihi bitta'il mutaharikah, karena dia bersambung dengan ta' mutaharikah. Ta' mutaharikah tadi tumnya ini ya, ada ta di sini, maka disebut dengan ta' mutaharikah. Kemudian tumu, dhamirun baris ya, tumnya adalah kata ganti yang muncul, yang nampak, yang kelihatan ya. Kita melihat ada kata gantinya di sini, dia tidak tersembunyi. Lawan dari dhamir baris adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir kata ganti yang tersembunyi, sedangkan dhamir baris yang nampak, yang kelihatan ada kata gantinya. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, asalnya tum ya. Cuman kita lihat sini harokat mimnya dhammah. Kenapa dhammah? Nanti kita lihat ya. Dia mabni dengan sukun fi mahalli raf'in. Dia berada pada tempat rofa ya. Kata tum ini berada pada tempat rofa. Secara lafaz dia tidak rofa, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia rofa ya. I'rabnya i'rab mahalli. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Fa'il ata, karena dia fa'il ata, subjek pelaku dari kata kerja ata ya. Apa fa'il itu? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim ya, kata tum ini isim. Isim apa dia? Isim dhamir marfu'. Marfu' dibaca rafa'. Marfu' itu identik dengan dhammah. Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata kerjanya, baru isimnya ya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan dia menunjukkan bahwa dia adalah pelaku perbuatan tersebut. Kata tum ini adalah pelaku perbuatan ata, maka disebutlah dia sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku. Wadhammu 'alal mim huna, kita lihat huruf mimnya ini berharokat dhammah, tidak lagi berharokat sukun ya, dia berharokat dhammah. Kenapa? Lidafai 'anis sukunaini ya, untuk mencegah dari dua sukun. Asalnya mim ini harokatnya sukun, ketemu dengan hamzatul wasal ya, bertemu dengan hamzah wasal, maka mimnya ini dibuat harokatnya dhammah. Oke, kita lanjutkan. Al-madrasata, madrasah, sekolah. Maf'ulun bih, dia adalah maf'ul bih, objek, korban, penderita. Apa maf'ul bih itu? Maf'ul bih itu adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il, isim ya. Kata al-madrasah itu isim. Dari mana kita tahu kata al-madrasah ini isim? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Mansubun, mansub dibaca nasub identik dengan fathah ya, mansub itu identik dengan fathah. Kita lihat harokat terakhir dari kata al-madrasah ini adalah fathah. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Kata al-madrasah ini dikenai oleh perbuatan ata, dan pelakunya adalah tum ya, pelakunya adalah kata ganti. Maf'ul bih li'ata, dia adalah objek, korban, penderita untuk kata kerja ata ya. Mansubun, mansub dibaca nasab identik dengan fathah. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya fathah. Kita lihat tanda nasabnya fathah. Kenapa?
Karena kata al-madrasah ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Seandainya kita rubah menjadi musanna atau isim tasniyah, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah, tapi tanda nasabnya menjadi ya. Zahiru alal akhir, jelas di akhirannya, yang bunyinya ta. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alif. Fathah yang dikira-kira yang digantikan dengan alif, karena alif itu beruzur ya, fathah muqaddarah. Sedangkan ini bunyinya ta, maka disebut dengan fathah zahirah, fathah yang jelas, fathah yang nyata di akhirannya. Kemudian talaban tadi artinya menuntut. Maf'ulun li ajlih, dia adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu adalah al-ismul mansub alladhi yudhkaru bayanan disababi wuqu'il fi'li. Dia adalah isim ya, kata talaban ini isim. Dari mana kita tahu ada tanwin di akhirannya? Mansub. Mansub itu dibaca nasab identik dengan fathah. Kita lihat harokat terakhir dari kata talaban ini fathah ya, fathah tadi. Alladhi yudhkaru bayanan, yang disebutkan untuk menjelaskan. Kata talaban ini menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan li sababi wuqu'il fi'li, sebab terjadinya suatu perbuatan ya. Perbuatan ata inilah yang dijelaskan oleh kata talaban. Jadi talaban ini berfungsi sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli li ata, maf'ul li ajli untuk kata kerja ata ya. Mansubun, mansub itu dibaca nasab identik dengan fathah. Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kita lihat di sini harokat terakhirnya adalah fathah. Ya, kenapa? Karena kata talaban itu isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Zahiru alal akhir, jelas di akhirnya bunyinya an ya, ban, maka disebut dengan zahiru, jelas nyata di akhirannya. Li harfu jarin, li adalah huruf jar. Huruf jar itu huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur, yang menjadikan kata sesudahnya berharokat kasroh ya. Selain ini apalagi huruf jar yang lain, ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, kemudian ini lamnya. Mabniun alal kasri, dia mabni dengan kasroh. Selamanya harokatnya kasroh, tidak pernah berubah menjadi harokat yang lain. Kemudian al-ilmi, ilmu ya. Ismun majrur, dia adalah ism majrur. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kata yang dilewati oleh huruf jar, maka kata tersebut menjadi majrur ya. Tadi dia dilewati oleh huruf lam, maka disebut dengan isim majrur. Isim majrur bil lam, karena dilewati oleh huruf lam. Wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya kasrah. Kita lihat tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena kata al-ilmi ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Seandainya kita ubah dia menjadi isim tasniyah atau musanna, maka tanda jarnya tidak lagi kasrah tapi ya. Zahiru alal akhir, jelasnya tadi akhirannya. Kenapa? Karena akhirannya mim. Kalau akhirannya alif, maka tanda jarnya dengan kasroh muqaddarah, kasroh yang dikira-kira yang digantikan dengan alif, karena alif itu beruzur. Begitu juga akhirannya ini bukan ya. Kalau akhirannya ya, maka tanda jarnya juga dengan kasroh muqaddarah alal ya, kasroh yang dikira-kira yang digantikan dengan ya. Karena akhirannya bukan alif, akhirannya bukan ya, akhirannya di sini mim, maka tanda jarnya dengan kasroh zahir alal akhir, kasroh yang jelas, yang nyata di akhirannya. Pemerhati nahwu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.